I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Hadijah dengan NIM 200422006 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekonomi politik globalisasi dalam peluang dan tantangan bagi Indonesia. Yang pertama adalah global bubble economy. Keruntuhan komunisme dan berakhirnya periode Perang Dingin awal dekade 80-an, secara politik dunia memasuki periode Pax Americana, di mana semua negara harus melakukan political adjustment terhadap kekuatan politik dan militer Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Berdasarkan azas neoliberalisme dalam spirit WTO atau World Trade Organization, maka semua negara harus menghilangkan hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif, beserta sanksi yang keras bila dilanggar. Dan dalam asas neoliberalisme akan mengabaikan keragaman kemampuan antara negara dalam level of playing field. Para pelaku ekonomi dan politik mempersiapkan dalam era persaingan global dengan berbagai kegiatan, baik di tingkat mikro maupun makro. Contohnya perkembangan dunia finansial. Hal ini diawali bagi kalangan MNC tahun 80-an yang berpangkal di Amerika Serikat untuk meningkatkan kapasitas permodalan, di mana mereka memanfaatkan dana nganggur, dana murah di pasar modal, dan falas dalam pasar uang. Cara ini menjalar ke negara industri di Eropa dan Jepang. Dalam hal ini terjadi juga kegiatan ekonomi dan bisnis spekulatif sehingga menyebabkan terjadinya bubble ekonomi atau ekonomi balon. Hal ini bisa saja menguntungkan bagi yang memperoleh gain dan sebaliknya bagi yang mendapatkan kerugian dalam transaksinya. Kemudian ekonomi, politik, dan pembangunan. Sampai dekade tahun 80-an, persepsi tentang utang luar negeri masih menggambarkan prospek positif mengingat kesuksesan yang dicapai beberapa negara. Penyebab utang luar negeri karena negara yang otoriter dan korupsi. Hal ini terkait bukan hanya utang luar negeri dengan manajemen ekonomi, tapi juga pada tingkat dan proses demokrasi politik, ekonomi, dan sosial secara timbal balik, yang menyebabkan terciptanya ketidakadilan global atas peran fund manager semacam Soros, global and national bubble economy, bad governance, dan hegemoni negara industri. Sisi positif dan negatif globalisasi. Globalisasi telah digerakkan oleh kebijakan-kebijakan perekonomian terbuka secara domestik dan internasional. Teknologi juga menjadi penggerak utama dalam globalisasi, khususnya kemajuan teknologi komputer dan komunikasi, yang mana telah mengubah secara dramatis kehidupan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas kerja, mempermudah pengiriman dokumen, riset, bekerja sama dengan banyak mitra, mengoleksi dan menganalisis data. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi adalah fenomena yang menjanjikan. Tetapi globalisasi juga dapat berdampak buruk dari kebijakan yang buruk. Contohnya, kecepatan perubahan ekonomi juga dapat mengancam nilai-nilai seperti kearifan budaya lokal, lingkungan, atau keberlangsungan bisnis pribumi, dan mematikan UKM lokal. Karena itu perlu dicari cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi tersebut. Peran ini kuncinya ada di tangan pemerintah, misalnya dalam sikap keberpihakan terhadap tenaga kerja serta UKM. Kemudian, kewaspadaan terhadap globalisasi. Kewaspadaan utama terhadap globalisasi adalah kemerosotan ekonomi dunia, di mana ekonomi dikatakan kaitan erat antar negara telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi Amerika Serikat yang merambat ke Eropa, Asia, dan bahkan pengaruh negatifnya menyebar ke seluruh negara. Kelebihan produk di negara industri dan naik kelasnya negara berbiaya rendah memberikan tekanan pada harga-harga. Kebijakan dari globalisasi memungkinkan pergerakan bebas lintas produk dan modal. Tapi globalisasi juga mengurangi arus migrasi internasional yang tekanannya akan meningkat di tahun mendatang. Dapat dikatakan globalisasi yang diterapkan WTO bisa memperburuk keadaan. Terdapat beberapa siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, adanya kepemimpinan yang memiliki visi, strategi, dan program yang cerdas, otentik, dan efektif direalisasikan. Yang kedua, adanya proses demokratisasi yang menyejahterakan rakyat dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. Yang ketiga, keberhasilan pembangunan ekonomi yang memadukan kemajuan iptek dan pengelolaan SDA.
Yang keempat, kemampuan merektoralisasikan nilai-nilai agama, tradisi, dan nilai lokal bersamaan dengan proses akselerasi industrialisasinya. Yang kelima, skenario konsensus dalam proses demokratisasi. Globalisasi dalam konteks pembangunan politik. Pertama, berkurangnya otonomi negara sebagai instrumen yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi karena peranan diambil oleh lembaga internasional atau WTO, di mana kedaulatan sebuah negara untuk mengatur perekonomian sudah dibatasi. Yang kedua, negara dituntut untuk mentransformasikan sistem politiknya menuju ke arah demokrasi. Sistem politik sentralisasi cenderung akan memonopoli seluruh sumber daya publik termasuk bidang ekonominya. Homogenisasi global. Homogenisasi global adalah keadaan di dalam dunia yang segala sesuatunya terlihat dan terasa sama, atau aspek kehidupan manusia menjadi seragam, mulai dari selera hingga kebiasaan, di mana kultur barat mendominasi suatu negara sehingga dapat mengancam keunikan kultur lokal. Untuk menyikapi problem homogenisasi dibutuhkan strategi yang tepat agar identitas kultur lokal tidak lenyap oleh kultur asing. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah revitalisasi identitas kultural melalui pembangunan jati diri bangsa untuk memperkokoh identitas kebangsaan. Yang menjadi aktor utama dalam strategi ini adalah negara. Negara harus menyediakan perangkat yang memediasi antar identitas agar kultur asing tidak langsung masuk dalam kehidupan masyarakat. Perangkat tersebut merupakan kurikulum pendidikan yang mengajarkan siswa tentang nilai-nilai identitas kultural khas Indonesia serta arti penting mempertahankannya. Tantangan-tantangan politik. Yang pertama adalah paham kedaulatan. Pemahaman yang luas tentang sifat alami manusia, kedaulatan, dan globalisasi. Konflik dan kekerasan menjadi suatu yang inheren di mana secara keseluruhan negara-negara, komunitas-komunitas, individu-individu beserta agen-agennya memiliki keabsahan untuk mempromosikan kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, konflik dan perdamaian. Kekuasaan yang dijalankan secara kolektif, kekuasaan atomik mengandung satu makna simbolik, konflik dan perpecahan yang menjurus kepada pemakaian kekerasan untuk melindungi hidup. Yang ketiga, masyarakat lintas batas. Interaksi yang intens dari jalinan hubungan kekuasaan yang dalam, serta jejaringan yang kompleks dari struktur ideasional dan normatif menjadi semakin penting, melalui pemahaman tentang tanggung jawab, hak-hak, serta nilai-nilai produksi. Perilaku akan mendukung atau menolak sangat dipengaruhi oleh inisiatif-inisiatif dan aktivitas-aktivitas komunitas, badan, agen, dan negaranya. Yang selanjutnya adalah resistensi global. Resistensi selalu melibatkan permasalahan identitas yang bisa dikategorikan dan dilatar belakangi secara langsung oleh identitas maupun secara tidak langsung. Permasalahan yang tidak langsung merupakan permasalahan yang latar belakangnya adalah masalah non-identitas seperti materialisme dan kekuasaan, tetapi pada akhirnya menciptakan suatu struktur identitas akibat permasalahan tersebut. Globalisasi sering mengabaikan tinjauan terhadap resistensi yang terjadi, terutama mengakibatkan semakin lenyapnya kultur lokal. Globalisasi meningkatkan kemungkinan emansipasi baru dengan munculnya berbagai kelompok identitas secara cepat dan masif. Gerakan sosial tidak berjalan pada wilayah ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya, dan kelompok kepentingan lainnya. Tanpa adanya identitas perlawanan, hanya akan berjalan dalam waktu pendek saja, dan bisa saja menjadi masalah tidak hanya disebabkan oleh identitas resisten saja, tetapi juga terhadap siapa empire yang mendefinisikan perusahaan multinasional, organisasi internasional, serta negara-negara maju. Sekian hasil presentasi saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.